So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara, haleluya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Mari dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Semuanya marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, bersyukurlah kepadanya. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit pada saat ini. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, kami semua bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud
lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Mari semua katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Amin. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit dan hidup Engkau hidup untuk selamanya Tuhan. selamanya. Oh, dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Serukan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami menang Tuhan. Oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, ada jalan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, takluk
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari semuanya bangkit berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang duduk di tahta, Engkau yang berkuasa, Raja segala raja. Haleluya. Shikinaya lama shanerinaya lama shanerinaya lama shankaya lama inaya lama shikinaya lama ibapa lama shikinaya lama shanerinaya lama ya lama se. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Yesus. Haleluya.
ada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau yang bangkit dan menang Tuhan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang dilindungi oleh Engkau Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang Tuhan Yesus yang dimenangkan Tuhan. Semua oleh karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mempunyai masa depan yang sangat indah Tuhan. Saat kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi kami, yaitu kerajaan surga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Engkau menanti-nantikan setiap kami, agar kami tetap setia Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Karena itu pada saat ini saya secara pribadi menyampaikan selamat merayakan Hari Paskah Kebangkitan tahun 2021. Saya percaya berkat Allah terus akan menjadi bahagian saudara dan saya yang percaya, yang beriman, yang setia mengikut Dia sampai kita akan berjumpa kembali pada saatnya Dia datang pada kali yang kedua. Kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin mengikuti ibadah secara online dimanapun Anda tinggal dan berada,
biarlah kita bersama-sama fokus kepada pemberitaan firman untuk membekali perjalanan hidup ini di dalam dunia yang saat ini sedang mengalami bermacam-macam pergumulan, masalah kehidupan. Rasanya kok tidak habis-habisnya problem kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa memang di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, semuanya akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi satu hal yang saudara dan saya miliki, kita harus menempatkan firman Allah di tempat yang paling utama di dalam hidup ini, karena firman itu tidak pernah berubah. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca renungan firman, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Matius pasal 28, ayatnya yang ke-5 sampai 6, 9 sampai 10. Nikmati kuasa kebangkitannya. Inilah tema firman Allah pada saat ini. Setiap tahun kita selalu hadir untuk memperingati kematian dan kebangkitannya. Kadang-kadang makna Paskah di dalam kekristenan ini kadang-kadang menjadi makna yang biasa. Sesuatu yang biasa yang kita rayakan, kita adakan setiap tahun sekali. Tetapi kalau saudara, kita harus menyimak, memahami, meresponi apa berkat, apa janji Tuhan. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, pada saat Yesus bangkit dari kematian, maut sudah dikalahkan. Oleh karena itu, kita harus dasari iman ini kepada firman. Sembari kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, 9 dan 10. Demikianlah firman Allah. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ini, ia berbaring. Jadi berita kebangkitan Yesus itu bukan sebuah berita isapan jempol. Ini suatu fakta dan kebenaran yang Alkitab catat. Paling sedikit berita kebangkitan Yesus itu disaksikan, dilihat dengan mata kepala sendiri oleh para pengikut-pengikutnya, oleh para rasul-rasulnya kurang lebih 14 kali. Sehingga tidak ada alasan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah rekayasa orang Kristen. Kebangkitan ini bukan hanya disaksikan, dilihat oleh pengikut Yesus di Perjanjian Baru. Tetapi Alkitab juga mencatat berita kelahiran, berita kematian, berita kebangkitan itu dicatat oleh Alkitab Perjanjian Lama. Contohnya seperti Nabi Yesaya, 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah bernubuat tentang kelahirannya, tentang hidupnya, tentang sengsaranya, tentang penderitaannya di atas kayu salib. Dia sudah menulis, dia sudah sampaikan lewat nubuatan yang harus diingat oleh kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kembali kepada 4.000 tahun yang lalu, Musa juga pernah menulis di dalam kitab Kejadian bahwa kematian Yesus di atas kayu salib
adalah sebuah kemenangan yang bisa mengalahkan, menghancurkan iblis si ular yang pernah menipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita kematian dan kebangkitan bagi saudara dan saya adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran yang harus saudara imani, percayai, yakini bahwa ada apa di balik kebangkitannya. Kalau Yesus tetap mati di kubur, tentu Yesus sama dengan orang-orang lain di zamannya. Memang Alkitab ada mencatat seorang yang pernah dibangkitkan dari kematian yang bernama Lazarus. Tetapi setelah dia hidup kembali, dia mati kembali. Dan sampai sekarang belum bangkit. Tetapi Yesus hanya di dalam kubur hanya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu pagi sudah bangkit. Kalau dihitung jamnya itu belum cukup 3 hari, saudara. Tetapi gak masalah, yang penting makna kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara. Paling tidak saya akan memberikan 3 berkat, ya, nikmati kuasa kebangkitannya. Yang pertama, apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitannya membuktikan kebenaran Alkitab. Bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu iya dan amin. Mazmur pasalnya 16 ayat 10. Di situ Mazmur yang menulis kitab Musa, yang menulis kitab Mazmur yang bernama Daud. Daud itu hidup, Daud itu berkuasa kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati dan bangkit. Tetapi dia sudah dipakai oleh Allah untuk menyampaikan bahwa Yesus harus ada di dalam kubur. Dan kubur itu tidak bisa menahan dirinya untuk selamanya. Dia harus bangkit. Dia harus keluar dari kubur. Demikian juga di dalam Yohanes, Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Dr. Lukas mencatat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman Allah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki kepercayaan kepada firman Allah sungguh-sungguh. Jangan ada di antara kita memiliki kebimbangan, keraguan-raguan tentang apa yang dikatakan firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita harus percayai. Kita harus yakini. Firman itu kita harus pegang. Menjadi dasar kehidupan saudara dan saya. Kalau kekristenan tidak dilandasi dengan firman yang benar, kekristenan itu akan menjadi rapuh. Kekristenan itu menjadi lemah. Kekristenan itu akan menjadi terombang-ambing. Kalau misalnya doa kita belum dijawab, kita jadi bimbang. Kita jadi bertanya, benar Tuhan itu bisa dengar doaku? Kalau masalahku belum bisa diselesaikan, kita bertanya, benarkah Tuhan itu bisa menyelesaikan masalahku? Kadang-kadang kita jadi bimbang. Padahal firman Allah mengatakan, apa yang dikatakan firman itu iya dan amin. Jadi yang pertama, berita kebangkitan itu merupakan penggenapan firman. Nah, firman itu harus dipercayai, dipegang, dan diimani. Alkitab berkata bahwa oleh bilur-bilurmu engkau menjadi sembuh. Nah, ini harus imani, saudara. Bukan kata-kata basa-basi. Alkitab berkata, lihat, burung-burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah mengumpulkan dalam lumbung,
Tetapi tidak seekor pun yang mati kelaparan. Karena Bapa di surga pelihara. Apatah lagi saudara dan saya sebagai umat tebusannya. Dia sanggup memelihara kehidupan umatnya di masa-masa yang sulit. Dia sanggup melindungi umatnya dari bencana-bencana sakit COVID-19. Dia sanggup memberkati rumah tangga kita. Dia sanggup memberkati anak cucu kita. Dia sanggup untuk menyertai pendidikan atau studi kita pada waktu kita di kuliah atau sekolah. Karena firman Allah itu iya dan amin. Makanya kalau saudara ada masalah, saudara harus kembali kepada firman. Jangan cari pertolongan kepada orang, apalagi minta pertolongan kepada dukun, kepada orang pintar, kepada tempat-tempat peramal. Seolah-olah Tuhan itu kalah sama peramal, kalah sama dukun, kalah sama orang-orang pandai. Alkitab berkata bahwa segala kuasa itu ada di tangannya Dia. Baik di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi berada dalam kekuasaan Allah. Itu sebabnya kalau saudara orang percaya, ayo kita imani firman Allah. Percayai akan janji Tuhan. Bahwa apa yang Alkitab katakan, iya dan amin. Kalau Yesus pernah berfirman bahwa aku akan datang ke dunia dengan segera. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Bahwa nanti Yesus akan datang kembali. Tetapi kedatangannya bukan dalam bentuk, dalam wujud seperti 2000 tahun yang lalu. Dalam wujud seorang bayi yang harus dirawat, dibesarkan selama sekian puluh tahun oleh sang ibu yang bernama Ibu Maria. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia sebagai Raja, Dia juga sebagai Hakim, Dia juga sebagai penguasa alam semesta, Dia juga sebagai Tuhan, Dia juga yang menjadi penguasa alam semesta. Ini kita percayai. Dasarnya apa? Firman. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itulah berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh 3 kelompok. Yang pertama malaikat mengatakan Dia sudah bangkit. Yang kedua adalah dikatakan di situ para prajurit tentara Romawi yang menjaga kuburan Yesus 1 hari 24 jam. Mereka mengatakan Dia sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di dalam kubur. Yang ketiga kelompok orang yang langsung menyaksikan kebangkitan Yesus adalah kelompok Maria Magdalena dan kawan-kawan mereka. Mereka melihat, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Memang Yesus tidak ada lagi di kubur. Dan malaikat katakan, Yesus nanti akan pergi ke Galilea. Di sanalah kalian akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini berita kebangkitan. Berita pengharapan. Berita kemenangan. Berita kepastian. Berita sukacita yang harus kita alami, nikmati di dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, yang Allah sediakan lewat kebangkitannya, bicara tentang penyertaan Tuhan sepanjang hidup. Kalau kita baca di dalam ayat 20 berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam terjemahan yang lama, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Sampai selama-lamanya. Ini suatu berita kebangkitan yang membuat
saya dan saudara menjadi orang Kristen yang bergairah. Menjadi Kristen yang merasa aku ini tidak hidup sendiri. Ada satu oknum yang berjanji untuk menyertai aku selama aku hidup di dunia. Kalau Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah, kalian tidak usah merasa kecewa, tidak usah merasa putus asa. Kalau engkau sudah tidak punya ayah atau mungkin juga sudah tidak punya ibu. Mungkin selama kita kumpul dengan orang tua kita, kita hidup dimanja, disayang, diperhatikan dalam segala aspek. Tetapi orang yang kita cintai ternyata tidak selamanya menemani kita. Tidak selamanya tinggal bersama kita. Karena mungkin panggilan ilahi sudah lebih awal menjemput orang tua kita. Sehingga kita berstatus sebagai anak yatim. Atau mungkin sudah tidak punya ayah dan ibu, berstatus sebagai anak yatim dan piatu. Saudara tidak usah merasa minder. Saudara tidak usah merasa takut menjalani kehidupan. Masih ada satu oknum yang berjanji setia akan beserta kita sampai selama-lamanya. Itu Yesus. Kalau Yesus tidak mati, Yesus hanya sebatas beserta dengan 12 murid. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, Yesus hanya beserta dengan pengikut-pengikutnya yang ada di Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea. Itu hanya beberapa Alkitab pernah mencatat, pernah didatangi, dikunjungi. Pada waktu menghadiri KKR-nya Yesus, ada 10.000 orang, 5.000 laki-laki belum wanitanya. Katakanlah puluhan ribu. Tetapi pada akhirnya Yesus mati dan bangkit. Mereka sudah tidak bisa lagi kumpul dengan Yesus. Termasuk juga para rasul. Sudah tidak bisa tinggal sehari-hari dengan sang guru, sang juru selamat yang menjadi panutan, yang menjadi teladan dalam hidup. Kini sudah tidak ada. Tetapi di balik kematian dan kebangkitan, justru janji penyertaan bukan hanya untuk orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Bukan hanya untuk 12 rasul. Bukan hanya untuk pengikut-pengikutnya di zamannya. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, bahwa dia akan beserta dengan seluruh umat manusia yang tersebar di muka bumi. Yang berada di beberapa benua bumi. Di sana juga ada penyertaan Tuhan. Di Afrika ada penyertaan Tuhan. Di Eropa ada penyertaan Tuhan. Di Amerika ada penyertaan Tuhan. Di Asia orang-orang percaya juga merasa penyertaan Allah. Di Indonesia anak-anak Tuhan juga merasakan. Di tengah-tengah COVID-19 masih tetap merasa penyertaan Allah di dalam hidupnya. Karena membuktikan bahwa Yesus beserta umatnya tidak hanya untuk di sana. Tetapi Yesus juga beserta kita yang hadir pada saat ini. Amin. Karena itu saudara tidak usah merasa kesepian, kesedihan. Apalagi yang dikatakan tadi, ketakutan. Berita pasca kebangkitan itu adalah berita berkata, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Kalau Allah berfirman jangan kamu takut. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus cemas? Sedangkan Tuhan tuh jangan kamu takut. Karena ada satu jaminan tentang penyertaan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya Tuhan beserta kita? Sedangkan Tuhan Yesus itu
Secara historis, secara lahiriah Tuhan Yesus tuh tinggal di Israel. Mati di Israel, bangkit di Israel. Sedangkan kita tinggal di sini. Ada paling sedikit dua cara Tuhan beserta kita. Yang pertama, Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus. Yohanes 14, kita akan membaca ayatnya yang ke-16, ya, 14, 16. Ayo kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama tahun 2021. Berarti saya yang salah. Sampai kapan Tuhan beserta kita? Sampai selama-lamanya. Ini firman. Saudara harus percaya ini. Melalui apa? Dia beserta kita selamanya melalui Roh Kudus. Sebagai penolong. Jadi saudara punya penolong secara pribadi. Saudara secara pribadi punya penolong dalam hidupmu, entah dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam studimu, dalam karirmu, dalam segala apapun, engkau punya penolong. Karena itu, kalau dia sebagai penolong, kita sadar diri kita ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang rentan, manusia yang mudah lupa, manusia yang mudah putus asa, manusia yang pernah kecewa, manusia mudah sakit dan seterusnya. Tetapi dengan janji penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus, saudara akan menjadi orang Kristen yang bergairah, bersemangat, menjadi Kristen yang optimis. Aku tidak sendiri. Orang tuaku ada di kampung sana. Tidak pernah perhatikan aku di kampus atau di tempat kos. Tapi aku bangga punya Tuhan melalui Roh Kudus yang memelihara kehidupanku. Memelihara keluargaku, memelihara masa depanku. 26 dikatakan, apalagi tambahan pernyataan firman, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu sebagai penolong sekaligus sebagai parakletos dalam bahasa Yunaninya atau Grekanya. Penolong itu artinya parakletos. Seperti seorang yang berada di pengadilan yang sedang diadili oleh para hakim. Nah, parakletos ini dia sebagai pembela, sebagai lawyer untuk membela kliennya. Orang yang dibela ini supaya tidak divonis, dihukum. Tidak dihukum mati, tidak dihukum sekian tahun. Karena ada pembela, ada penolong. Nah, saudara dan saya punya parakletos sebagai penolong sekaligus sebagai penghibur. Makanya Bapak Ibu orang Kristen itu tidak krisis penghiburan. Kalau saudara merasa tak terhibur, berarti ada perlu perbaikan, perlu introspeksi ke dalam dulu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Tuhan tidak? Kalau saudara penuh kebencian, kemarahan, sakit hati, penghibur, sukacita itu hilang. Hilang. Yang ada hanya kemarahan. Yang menguasai pikiran negatif. Bukan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus ambil alih di dalam hati kita, saya pastikan hidup ini akan puas. Hidup ini akan bahagia. Hidup ini akan menikmati kasih.
hidup ini akan menikmati hidup yang sebenarnya. Bahwa hanya di dalam Roh Kudus aku ada damai. Aduh, aku ada sukacita. Ada pembela yang agung. Karena itu buang roh kemarahan. Buang roh kebencian. Buang roh pertengkaran. Buang roh-roh yang bukan dari Roh Kudus. Singkirkan. Supaya hidup kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Di dalamnya ada penghiburan. Melalui apa lagi? Tuhan beserta kita. Tentu melalui firman. Di dalam kitab yang sama kita lihat ayat 23. 23 kita akan lihat pasal 14:23 berkata begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Melalui firman. Jadi Tuhan itu beserta kita bukan lagi seperti zamannya rasul-rasul dulu. Zamannya rasul-rasul dulu disertai Tuhan. Ya kemana-mana rombongan. 13 orang. Pergi menginjil. Pergi ke rumah Allah. Pergi ke Galilea. Ke Nazaret. Pergi ke Yudea. Itu selalu bareng-bareng dengan Tuhan Yesus dalam wujud manusia. Sehingga mereka merasa, oh ada Tuhan, ada guru, aku tidak takut. Tapi kita lihat pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Para murid, para rasul, termasuk Petrus, Yudas, bendahara, Yesus. Pada waktu itu, Yudas menjual gurunya hanya 30 keping perak uang. Mengkhianati sang guru. Petrus, pada waktu Yesus ditangkap, Yesus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ternyata kebersamaan mereka dengan Yesus secara fisik itu tidak menjamin menjadi orang yang teguh imannya. Tidak menjamin menjadi orang yang memiliki kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang rela berkorban. Tapi Tuhan mau beserta kita melalui firman. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau engkau mengasihi Tuhan, apa katanya? Dikatakan, jika engkau mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Jadi firman Allah itu yang kita mengerti, kita imani, kita percayai. Sabdanya Gusti Yesus ini sudah kita percaya 100%, kita taati. Kalau saudara tidak mentaati firman, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau hidup ini tidak disertai Tuhan, siapa yang menyertai kita? Paling ya kita disertai emosi, marah, kecewa, putus asa, takut, cemas, khawatir, bimbang. Itu akan beserta pikiran kita. Tapi kalau firman yang kita dengar, kita taati, kita patuhi, apapun. Mungkin secara logika gak masuk akal. Tidak masuk logika firman Allah. Mana bisa? Yesus bisa mati, bisa bangkit dan naik. Tapi itulah. Firman Allah katakan, jika engkau mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, luar biasa saudara. Kalau saudara mengasihi firman Allah, Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Bapa kita juga tinggal di dalam kita. Roh Kudus juga ada di dalam kita. Ya sudah lengkap.
Sudah komplit penyertaannya. Sudah komplit penyertaan ilahi. Bapa, Yesus, Roh Kudus beserta dengan kita. Sehingga Paulus katakan, jika Allah beserta dengan aku, siapa yang dapat mengalahkan aku? Siapa yang bisa menghancurkan aku? Siapa yang bisa menjatuhkan aku kalau Allah beserta kita? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita disertai Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau tidak? Puji Tuhan, inilah berita Paskah, berita kebangkitan. Saudara disertai oleh Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Kau tidak usah takut. Dunia boleh mengancam. Dunia boleh mengancam, perekonomian mengancam kita. Kesehatan mungkin mengancam kita. Nyawa, maut juga bisa mengancam kita. Tetapi selama kita beserta dan disertai oleh Allah Tritunggal ini, saya pastikan saudara akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berkemenangan. Haleluya. Yang ketiga, sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, kembali pada panggilan ilahi. Yohanes pasal, kita kembali membaca Yohanes pasal 21 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus mati, Petrus dan kawan-kawannya jadi kecewa. Karena ternyata apa yang mereka ikuti, yaitu guru yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka ikuti selama 3,5 tahun mati. Kecewa. Seolah-olah tidak punya masa depan lagi. Sudah tidak bisa menjamin hidupnya. Karena sang guru sudah tidak ada. Kecewa. Itu adalah manusia. Siapa yang tidak pernah kecewa? Pernah kecewa sama orang tua? Pernah kecewa sama mantu? Pernah kecewa sama pendeta? Pernah kecewa sama dosen? Pernah kecewa sama sang guru? Bisa kecewa sama sang suami? Bisa kecewa sama istri? Itu manusiawi. Tapi kita tidak boleh tenggelam dalam terus kekecewaan itu. Petrus, pada saat dia kecewa, dia mengambil langkah yang salah. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Pada 3,5 tahun, Yesus didik secara langsung. Ajar secara langsung lewat teori maupun lewat praktek. Tapi seolah-olah apa yang mereka dapatkan selama 3,5 tahun, semuanya menjadi sirna dan hilang begitu saja. Karena kekecewaan sudah menguasai pikiran dan hatinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mencari orang yang kecewa. Tuhan mencari orang yang kecewa.
Termasuk Tuhan mencari orang yang gagal. Pada waktu mereka bersama kawan-kawannya kembali kepada hidup yang lama sebagai nelayan, mereka mencari ikan semalam suntuk. Mereka tidak dapat seekor ikan. Tuhan tidak cari hanya orang yang kecewa, tetapi Tuhan juga cari orang yang gagal. Hari itu Petrus dan kawan-kawannya gagal total. Gagal, tambah kecewa lagi. Udah capek semalam suntuk, udah kecewa sama guru. Gagal lagi. Tetapi di tengah-tengah kegagalan, disitulah justru Yesus datang dalam kuasa kebangkitannya. Kebangkitan mengubah kehidupan kita. Cara kita, pikiran kita, langkah kita, pilihan yang salah akan diluruskan kembali. Tuhan ingin kepada Petrus dan kawan-kawannya tidak hanya berputar-putar untuk menjadi nelayan yang tangguh. Memang tidak disalahkan. Orang mencari nafkah seulet sehebat apapun itu dibenarkan Alkitab. Tetapi jangan sampai kehidupanmu karena mengejar sesuatu yang hanya bersifat lahiriah, kehilangan akan panggilan ilahi. Kehilangan akan pilihan ilahi. Dan tujuan ilahi. Saudara dan saya diselamatkan oleh Dia. Amin. Bukan hanya menjadi orang yang sukses di dunia, tapi sukses nanti di sorga. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan bilang kepada Petrus, kalau memang kamu gagal, dia tanya, adakah ikan atau lauk pauk di perahumu? Gak ada. Gak ada. Gak dapat satu ekor pun. Gagal total Tuhan. Ini bicara tentang kejujuran. Orang Kristen harus belajar jujur sama Tuhan. Justru kalau jujur, Tuhan tambah empati. Tambah siap untuk mengadakan mujizat. Tapi kalau tidak jujur, maka justru disitulah akan menahan berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Petrus bilang, tidak punya. Tidak ada satu ekor pun yang kudapatkan. Benar, kau jujur. Sekarang laksanakan perintahku. Lemparkan jalamu ke tempat yang paling ke sebelah kanan. Haleluya. Dan taat. Jujur, taat. Itu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Belajar taat itu memang sakit, saudara. Yesus mati di atas kayu salib. Itu wujud daripada ketaatannya Dia kepada Bapa di sorga. Kadang-kadang secara daging, Dia sampai berteriak kepada Bapa, Bapa, kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dengan kata lain, aku sudah siap untuk naik ke atas kayu salib, untuk dihina, untuk dianiaya, difitnah, dimahkotai duri. Duri, mahkota duri itu beda dengan mahkota yang ada di Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan sebentar. Apa tuh mahkota duri atau duri? Kalau saudara pergi ke Israel, ada tanaman. Tanaman ini, ya, daunnya hijau. Tapi ini duri, saudara, duri. Jadi tidak bisa dipegang tangan. Jadi pegang pasti kena tusuk. Jadi waktu Yesus disalib, itu dikasih mahkota duri. Aduh, kita pegang satu aja, satu tangkai itu, kita kena tusuk. Bisa dikeluarkan. Tidak ada. Oke, ya lihat satu. Ini waktu saya ada di Israel, saudara yang gak pernah ke Israel tahu. Gak isah kalau dah ada apa.
Ya, kita sejenak lihat dulu apa tuh mahkota duri. Bisa keluar? Oke. Jadi Tuhan Yesus itu kepalanya ini mahkota duri, namanya mahkota duri. Ini duri, Saudara, ya. Jadi itu diambil oleh tentara Romawi, terus dirangkai, ditaruh di atas kepalanya. Jadi kepala Tuhan Yesus itu sebelum ditumbak itu sudah darah itu ya, menusuk bagian atas, berarti sudah mempengaruhi saraf-sarafnya, ya, sarafnya, ya. Jadi itu namanya mahkota duri, ya. Jadi kalau bicara mahkota, itu bukan mahkota yang kita bayangkan seperti Ibu atau Ratu Elizabeth, mahkota yang terbuat semuanya itu berlian-berlian yang berkarat tinggi. Tapi mahkota duri itu adalah yang menusuk kepala kita. Yang membuat kepala ini sakit. Orang yang taat kepada firman, itu memang secara daging sakit. Bagaimana tidak sakit kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Itu sakit secara daging. Seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditancap dengan paku. Tapi itu yang dikerjakan oleh Yesus. Petrus belajar taat. Untuk meraih sukses, taat kepada firman. Ya. Petrus ternyata taat. Setelah dilempar, ada berapa? Tidak terlalu lama. Itu ikan-ikan yang ada di Danau Galilea itu semuanya tunduk kepada perintahnya Yesus. Petrus, Tuhan bilang katanya, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Itu ikan-ikan semuanya dengar suaranya Yesus. Taat kepada perintah Yesus. Mungkin bahasa pasarnya, ikan-ikan yang ada di sekitar perahunya Petrus. Kalian semuanya serang itu, serbu tuh jalannya Petrus. Wah, 150 berapa? 3 ikan besar-besar nyerang jala atau jarinya Petrus. Sehingga hampir tenggelam. Petrus kagum. Haleluya. Saudara, jangan pernah kecewa terhadap kegagalanmu. Engkau pernah kecewa terhadap kegagalanmu dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apa saja. Jangan pernah engkau hidup dikendalikan dengan kekecewaan. Hidupmu biarlah belajar hidup taat kepada firman. Di situ engkau akan melihat sebuah mukjizat terjadi. Amin. Kau pernah gagal dalam karir, gagal dalam bisnis, gagal dalam studi, gagal dalam impian, gagal dalam rumah tangga. Jangan pernah menyerah. Mulai lagi, belajar lagi, taati lagi firman. Maka bagi Tuhan tidak ada istilah yang terlambat. 19 ayat terakhir kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Ayat 19 kita akan baca. Ya, apa yang ini merupakan puncak daripada kebangkitan Yesus, khususnya kepada panggilan. Ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus setelah berjumpa dengan Yesus dalam kuasa kebangkitannya, yang tadinya menyangkal, tadinya sudah lari kepada panggilan ilahinya. Dia kembali lagi kepada panggilan Allah, menjadi
penerus pekerjaan Tuhan di zamannya. Lewat Petrus dan kawan-kawannya, gereja lahir di Yerusalem pada hari Pentakosta. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk juga menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa. Amin. Tetap semangat, mengiring Yesus, melayani Yesus. Jangan lari dari panggilan. Sekecil apapun panggilanmu, pelayananmu, kerjakanlah dengan setia sampai tuntas. Tuhan memberkati. Kita menyanyi satu pujian. Ku mau cinta Yesus meskipun Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, yang belum dapat sakramen perjamuan kudus, boleh mengambil atau dilayani. Kalau sudah, kita semua siapkan untuk memuji, menyembah, siapkan untuk berterima kasih kepadanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita sama-sama berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. panggil namanya. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai Pakailah sesuai rencanamu. Mari sembah dia. Mari sembah dia. Ajaib. Dia rata kapapase. Oh rata kamarataka. Mari bersyukur, dia ada di sini. Dia siap menyertaimu. Dia siap menyertaimu sampai kesudahan alam, sampai selamanya. Dia besertamu. Dia besertamu. Dia rata kapapapa. Oh rata kapapapa. Dia rata kapapapa. Oh rata kapapasi.
Mari kita bersyukur kalau saat ini kita masih dikasih sehat, dikasih umur panjang oleh Tuhan untuk menyukuri Paskah 2021. Kita masih bisa berkumpul, memuji, menyembah. Bahkan kita siap untuk menerima tubuh dan darah. Sebelum kita makan, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus. Haleluya. Mari siapkan cawan perjanjian baru. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Inilah darah yang sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ayatnya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Boleh dikenalkanmu dengan kami. Sehingga kuasa kematian, kuasa kebangkitanmu menjadi warisan untuk kami. Warisan untuk umatmu. Warisan untuk hamba-hambamu. Untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus kami percaya yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah hibur, yang putus asa kau berikan pengharapan baru. Yang gagal engkau ubah menjadi sukses dan berhasil. Dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan amin.